Shalom, selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam saat teduh bersama KWJ Maranatha GKJ Sampangan Keradenan. Kita bersyukur setelah seharian beraktivitas, Tuhan Yesus memberi kesempatan bagi kita untuk mendengar dan merasa-rasakan firman Tuhan. Maka sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, Allah yang memelihara kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, atas genap kebaikan-Mu yang tak henti-hentinya tercurah bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk kekuatan yang Engkau berikan, sehingga kami bisa beraktivitas dengan baik pada hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami juga hendak merasakan kebaikan-Mu melalui sapaan firman Tuhan. Tolonglah kami semua yang akan mendengar sabda-Mu yang penuh kekuatan, serta bimbinglah di dalam kami berupaya mewujud nyatakan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Seru doa ini kami mohonkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pada saat ini diberi judul Hidup oleh Iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ada di antara saudara yang senang makan buah nangka? Nah, kalau ibu, bapak, dan saudara senang makan buah mangga, mari kita bayangkan kembali bagaimana proses makan buah nangka itu. Kalau mau dirunut-runut, proses makan buah nangka dari awal itu tidak mudah, karena harus kita buka buah itu dengan hati-hati. Jika kita membuka buah nangka itu tidak dengan kehati-hatian, maka kita akan terkena getahnya. Itulah resiko makan buah nangka, yaitu terkena getah buah nangka. Di sisi lain, banyak orang yang senang makan buah nangka, akan tetapi ia tidak bersedia, tidak mau membuka buah itu sendiri. Maunya dibukakan, maunya tinggal makan, maunya hanya merasakan kenikmatannya tanpa bersedia menjalani proses-proses yang ada. Nah, dalam hidup beriman pada Kristus, banyak orang bertindak seperti ketika proses makan buah nangka itu. Banyak orang inginnya selamat, banyak orang ingin diberkati, banyak orang ingin hidup dalam rahmat Allah. Tetapi untuk menjalani proses kehidupan yang diberkati, yang diselamatkan, kita enggan mengikuti jalan keselamatan dengan memikul salib kita. Mengapa bisa demikian? Karena untuk menuju kehidupan yang diberkati, menuju kepada kehidupan yang diselamatkan itu bukanlah hal yang mudah. Di mana letak kesulitannya? Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat akan satu kisah dalam Alkitab, yakni mengenai perjalanan spiritualitas Abraham. Sebelum ia dipanggil oleh Allah untuk menjadi bapa bagi banyak bangsa, Abraham ini tinggal di Ur Kasdim. Di sana ia sudah tinggal dengan kondisi yang mapan, dengan kondisi yang nyaman. Ia digambarkan memiliki segala sesuatu di dalam kehidupannya. Bahkan ia juga dipandang mulia oleh banyak orang karena hidupnya yang berlimpah secara materi.
Ketika Tuhan memanggilnya keluar dari negeri itu dan menuju negeri yang akan ditunjukkan Allah kepadanya, itu bukanlah hal yang mudah bagi Abraham. Bukanlah hal yang mudah untuk meninggalkan kenyamanan yang dimiliki. Akan tetapi Abraham memilih untuk mengikut apa yang menjadi kehendak Allah. Abraham bersedia meninggalkan kenyamanan, sekalipun itu bukanlah perkara yang mudah. Abraham bersedia menjalaninya karena ia percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu pasti benar, bahwa janji Tuhan itu pasti akan ditepati. Percaya dan hidup beriman pada Allah merupakan sikap yang sangat penting bagi kita, umat kepunyaan Allah. Sebagaimana Abraham juga percaya pada Allah, imannya kepada Allah itu juga ditunjukkan ketika ia mendapat seorang anak kandung sebagai ahli waris. Sekalipun di awal ia merasa bahwa tidak mungkin ia akan mendapatkan keturunan sebab ia dan istrinya sudah berusia sangat tua. Tetapi ia yakin dan percaya bahwa janji Allah yang mengatakan bahwa Allah akan menolong Abraham, Allah akan menjadikan Abraham sebagai bangsa yang besar. Janji Allah itu pasti akan digenapi. Dan memang benar Bapak Ibu Saudara. Kita tahu setelah sekian lama menanti, Abraham mendapatkan seorang anak yang bernama Ishak. Janji Allah kepada Abraham bukan karena hal-hal yang sudah dilakukan Abraham, tetapi karena kasih dan kebaikan Allah yang sangat berlimpah dan Abraham menanggapinya dengan iman. Ia percaya terhadap janji Allah itu. Inilah yang menjadi panggilan umat Allah, meskipun begitu banyak masalah, begitu banyak kesulitan yang menghalangi dalam kehidupan kita tetap harus percaya akan janji Tuhan melalui firman-Nya. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, hidup meninggalkan kenyamanan demi kerajaan Allah juga diserukan oleh Tuhan Yesus kepada pendengar-pendengarnya. Ketika Tuhan Yesus mengajak mereka untuk mau berfokus kepada Allah, bahkan mengorbankan kenyamanannya. Sebetulnya ketika Tuhan Yesus mengatakan hal itu, itulah juga kehidupan yang dijalani oleh Tuhan Yesus Kristus. Ia menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam dan ahli Taurat. Bahkan anak manusia juga akan disalib dan mati, namun nantinya akan bangkit kembali. Menjadi pengikut Kristus itu bukan perkara yang mudah. Syarat menjadi pengikut Kristus terdapat di dalam bacaan kita pada hari ini, yakni setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus berarti bersedia untuk hidup di dalam pertobatan. Iman menuntun kita untuk mengakui bahwa kita hidup di dalam dunia tidaklah sempurna. Kita masih sering hidup tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Oleh karena itu, kita harus terus memohon tuntunan Roh Kudus untuk bisa menyangkal diri. Hidup tidak menuruti kedagingan saja, hanya mencari kesenangan dan kenyamanan kita sendiri. Tetapi sebagai pengikut Kristus harus hidup dalam roh dan kebenaran sabda Tuhan. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus membutuhkan kesabaran dan kerelaan untuk dipimpin ke arah yang dikehendakinya. Bagi dunia, salib dan penderitaan itu merupakan celah. Tetapi bagi Allah, salib merupakan wujud dari kasih Allah yang membenarkan setiap orang percaya. Dan melalui salib Kristus, Allah menganugerahkan keselamatan agar umat hidup dalam perjanjian dan keselamatan kekal. Ini terjadi karena Kristus
mengasihi kita semua. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan pada malam hari ini, kita diajak untuk melihat kembali bagaimana kemurnian iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengikut Yesus dengan menyangkal diri dan memikul salib serta mengikuti Dia? Setiap orang percaya itu dibenarkan karena iman. Beriman itu berarti belajar untuk terus memahami kehendak Tuhan dan berjalan di dalamnya, seberat dan sesulit apapun keadaan kita. Sebab beriman itu bukan atas dasar takut, tetapi karena kita mengasihi Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita, serta di dalam iman kepada Tuhan memerlukan kerelaan untuk berkorban demi Tuhan yang kita cintai. Selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali menghadap Tuhan dalam doa. Allah Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan. Malam ini Engkau mengingatkan bagi kami untuk belajar memahami kehendak Tuhan. Belajar membangun iman kami kepada Engkau, seberat dan sesulit apapun kondisi kehidupan yang kami alami. Kami percaya ya Tuhan, bahwa ketika kami memilih beriman kepada Engkau, ketika kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami kepada Engkau, maka Allah sendiri yang akan memimpin dan menjamin kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk tetap setia mengikut Engkau, baik dalam suka maupun duka. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami mohonkan. Amin.